Wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Eh, saya kira yang disampaikan Dinda, Dokter Iqbal, Dokter Adib itu sangat eh, bagus untuk menjadi eh, contoh untuk kita semua dalam penanganan bencana. Karena tadi juga Dokter Adib sudah menyampaikan di Indonesia itu bencananya itu bukan baru terjadi, dan kita juga di profesi ini bukan baru menghadapi bencana. Jadi yang mungkin baru menghadapi bencana itu Menteri Kesehatan. Makanya dia menjadi bencana tersendiri. Tuh, karena itu sebetulnya begini, teman-teman di Kementerian Kesehatan kan banyak tenaga kesehatan, banyak dokter yang sangat berpengalaman dalam urusan bencana. Mestinya juga mengajari, membimbing menterinya supaya juga bisa belajar menangani bencana, termasuk belajar untuk mencari diksi yang tepat untuk berbicara di tengah bencana. Itu penting bagi pejabat negara. Saya ingin juga sampaikan bahwa memang bencana banjir longsor ini tahun ini tentu ada berbeda dengan gempa bumi, gunung meletus, atau tsunami. Karena bencana sekarang ini ada campur tangan manusia, ada deforestasi, dan semua orang tahu ada kayu gelondongan yang mengalir menghantam rumah penduduk. Jadi ada masalah politik di situ. Kalau kalau tsunami hampir murni bencana, kalau ini ada politisnya memang. Jadi eh, agak berat mendiskusikannya. Tapi kita tidak usah mendiskusikan politiknya, kita diskusikan foto-foto saja dulu, Kang Adib. Eh, Sejawat sekalian, saya tertarik pada poin penutup yang disampaikan Dr. Hadi tadi itu yang dibacakan. Siapapun penulisnya tentu sangat memahami suasana suasana bencana hari ini. Ada disebutkan di situ pada penutupnya, BGS bukan sekedar pembuat kebijakan keliru, ia adalah aktor destruktif. Pertama, mengganti etika dengan target, mengganti altruisme dengan citra, mengganti profesi dengan industri, mengganti empati dan dengan seremoni. Saya tidak mau melihat semuanya, saya hanya mau melihat pada etika dan empati dan seremoni. Sejawat sekalian, saya mau melihat pemilihan diksi atau kosakata. Pertama, kalau Bapak berkenan, diangkutnya pakai helikopter. Kata diangkutnya, kira-kira diangkutnya itu, yang biasanya diangkut itu apa? Siapa? Manusia atau barang, atau bukan manusia yang sering diangkut? Kata diangkut itu pemilihan diksi yang ini soal etika. Jadi kurang empati kepada dokter. Diangkut itu seolah-olah hewan atau seolah-olah barang. Kayu gelondongan itu diangkut pakai truk. Yang kedua, biar mereka merasakan. Merasakan itu kurang tepat. Penggunaan diksi merasakan. Rasakan loh. Itu biar dokter itu merasakan susahnya nih helikopter Hercules atau apalah gitu kan, merasakan. Yang kedua, kita bisa kumpulkan apa yang biasa dikumpulkan. Kita kumpulkan batu kah, kerikil kah, pasir kah kita kumpulkan, atau hewan-hewan peliharaan kita kumpulkan. Kemudian Bapak foto-foto, bisa foto-foto dan black op. Itu yang dibilang Kang Hadi tadi, seremoni. Jadi menurut saya seorang pejabat harus mampu memilih kosakata, memilih diksi yang tepat untuk disampaikan
di tengah publik, apalagi di tengah bencana, dan apalagi ingin mengangkut dokter. Dokter itu kata Kang Hadi tadi profesi luhur, profesi terhormat, profesi yang memiliki etika. Berikutnya yang ingin saya lihat di sini bahwa pemilihan kata yang diksi kosakata yang tidak tepat, tidak baik, itulah pertanda bahwa Menteri Kesehatannya nir etik, nir empati, dan nir adab. Kalau di Indonesia itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu nir beradabnya itu tidak ada. Kalau ingin merendahkan dokter, menurut saya kalimat itu merendahkan. Mohon maaf, saya akan mengatakan, saya jarang minta maaf, hari ini saya bilang maaf saja. Saya jarang mengatakan mohon maaf, enggak. Saya mengatakan bahwa itu ingin merendahkan dokter. Ingin menegasikan eksistensi profesi dokter. Kita angkut saja, kita kumpulkan. Dia merasa bisa mengumpulkan dokternya seperti barang bisa dikumpulkan, atau ayam bisa kita kumpulkan. Itu adalah nir adab. Tidak tepat memilih kosakata atau diksi di dalam berkomunikasi. Kemudian berikutnya menempatkan profesi dokter yang sukarela, ikhlas membantu di daerah bencana, itu adalah dalam kata tadi itu, dalam kata mengumpulkan dan seterusnya, itu adalah, itu saya sampaikan, saya minjam istilah Ban Nasar, saya tulis dulu itu Kang Hadi di KHC itu, Ban Nazar mengatakan asfala safilin dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran, menempatkan, Tuhan menempatkannya serendah-rendahnya, di tempat yang paling rendah. Jadi seolah-olah Menteri Kesehatan ini ingin menjatuhkan dokter ini di tempat yang serendah-rendahnya. Gampang kita kumpulkan, gampang kita angkut. Ini bukan barang yang mau diangkut. Kemudian dan bagi seorang dokter, profesi dokter bekerja di daerah bencana, memberi pertolongan orang yang tidak mampu, orang yang tidak berdaya, itu adalah kehormatan. Karena itu adalah kerja kemanusiaan, bukan sebagai rumusa. Jadi bukan pekerja paksa. Dan bagi dokter bekerja di tempat itu bukan juga kehinaan, tetapi kehormatan. Karena panggilan profesi mereka untuk hadir di daerah bencana untuk memberikan pertolongan kemanusiaan. Tanpa disuruh, tanpa diminta oleh pemerintah pun, tidak ada pemerintah pun, kalau ada bencana, insya Allah dokter akan hadir. Karena itu panggilan jiwanya, nggak bisa dilarang. Itu Kang Hadi itu dokter Adib tadi sudah sampaikan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kita kan sudah hidup, kalau saya apalagi Mas Joko pasti lebih senior dari saya, sudah banyak melihat bagaimana Menteri Kesehatan sebelumnya. Yang saya ingat, kalau Menteri Kesehatan, Presiden turun ke daerah lokasi bencana, maka biasanya bersamaan Menteri Kesehatannya juga akan turun ke sana. Tidak pernah membiarkan presidennya pergi, menterinya tidak hadir. Karena menterinya harus hadir, tahu bahwa ketika terjadi bencana, maka akan terjadi masalah kesehatan. Dan Menteri Kesehatan harus tahu memetakan masalah kesehatan apa yang akan terjadi di sana. Dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dinas kesehatan setempat, rumah sakit atau fasilitas kesehatan setempat. Itu tugas Menteri Kesehatan. Tadi Dr. Adib menyampaikan ada BNPB, tapi itu kan kata Dr. Adib juga tetap Menteri Kesehatan sebagai leading sektornya, sektor kesehatan di BNPB itu. Jadi menurut saya itu cuma terlambat. Kalau sekarang ini sudah dari tanggal 27 berapa? Sekarang baru Menteri Kesehatan ngomong mau turunkan ke sana, itu
kemana saja selama ini Menteri Kesehatan? Kenapa presidennya ke sana terus, menterinya tidak hadir di daerah bencana itu menjadi koordinator di sana. Kemudian berikutnya yang paling saya ingat itu waktu tsunami, Dr. Adib sudah mengatakan tadi, kita membentuk dulu Formatur Aceh, terdiri dari multidisiplin. Setidaknya Provinsi Kesehatan itu hadir di situ pada saat itu menjadi anggota kita, bahkan kita merekrut relawan non tenaga kesehatan. Itu hadir dan kita mendapatkan banyak bantuan dari luar negeri. Bahkan gempa di Jogja pun saya tidak tahu di sana apakah lokal atau nasional, banyak bantuan, bahkan kita mendapatkan support dari teman-teman dari Korea, dari Jepang. Jadi dokter-dokter dari Jepang, dari Korea datang dan membawa alat, bahkan membawa tenda. Jadi itu hal yang sama waktu di Aceh. Nah, persoalannya saya juga tidak tahu apakah kalau sudah hampir sebulan bencananya, tim relawan kesehatan itu atau relawan medis itu masih harus diangkut pakai Hercules. Kalau saya ingat dulu waktu tsunami itu, minggu pertama memang iya, karena penerbangan ke sana susah, penerbangan komersil susah, sehingga teman-teman kita laporkan ke istana, kemudian dia mendapatkan jatah di Halim. Bahkan di sana antri dari Kementerian Kesehatan juga antri di sana, dan didahulukan tenaga medis untuk ke Aceh. Jadi itu untuk minggu-minggu pertama. Minggu kedua karena penerbangan komersil sudah ada, maka yang pakai helikopter itu adalah barang. Tidak lagi tenaga medis itu sudah bisa diterbangkan pakai pesawat komersial, apalagi minggu ketiga, minggu keempat itu sudah pakai pesawat komersial. Kalau pemerintah tidak membiayai ketika itu, ID ada dana, maka ada donatur, ada dana masuk, maka itu langsung dibelikan tiket dan teman-teman berangkat ke sana. Jadi tidak lagi menggunakan, nah sekarang kok masih menggunakan helikopter biar merasakan, itu menurut saya kurang tepat. Itulah saya bilang niradab itu. Demikian Kang Hadib.